الحمد لله الذي يهدف إذا شاء في قلوب المريدين لوحة الإرادة ويسعدهم إلى السلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون para habaib, akhir al-kiram Al-Habib Abdul Rahman bin Yusuf Al-Mahdari, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Amin ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Amin. Segenap para masyayikh, para asatidz, tokoh masyarakat, keluarga besar Tariqah Alawiyah Naqsyabandiyah Muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaklah kita menyambut gembira datangnya bulan mulia, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Sebuah bulan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bulan yang apabila dilewatkan waktunya begitu saja, maka kita termasuk orang yang telah menghabiskan umur kita di dalam kesia-siaan. Nauzubillah min dzalik. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan kepada kita, suatu ketika baginda Rasul naik ke atas mimbar, tiba-tiba baginda Rasul berkata amin sebanyak 3 kali. Rupanya malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril di antara doa yang diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau malaikat Jibril alaihissalam meminta kepada Allah, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lah, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang yang celaka, kata malaikat Jibril, dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berturut-turut di dalam hadisnya baginda Rasul mengajarkan kepada kita untuk mencari keberkahan di dalamnya. Maka ketahuilah keberkahan di dalam 3 bulan yang dimaksudkan oleh baginda Rasul di dalam doanya. Maka bulan inilah atau bulan Ramadan inilah bulan yang memiliki keistimewaan, keberkahan dan kemuliaan yang luar biasa. Sebab itu sebagai seorang mukmin haruslah menyambut datangnya bulan ini dengan kegembiraan. Bulan yang tak bisa dilewatkan begitu saja, yang di dalamnya banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan mulia ini, yakni bulan Ramadan. Sementara di antara kita, beberapa orang di antara kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan ini. Mungkin di Ramadan yang lalu mereka masih bersama kita, akan tetapi pada bulan Ramadan kali ini mereka telah kembali kepada Allah dan mereka tidak mendapatkan bulan Ramadan ini. Itu maksud dari doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Jika engkau diberikan umur oleh Allah dan disampaikan kepada bulan Ramadan oleh Allah, maka bersyukurlah, karena engkau akan masuk ke dalam sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya penuh dengan pemberian Allah. Maka alangkah ruginya orang yang menghabiskan waktu Ramadan begitu saja di dalam kesia-siaan. Hadirin hadirat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah,
Sungguh keutamaan Ramadan tidak bisa dikalahkan dengan keutamaan bulan-bulan yang lain. Dua orang bersaudara di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua orang bersaudara ini sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengikuti peperangan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara tuanya, karena dia berdua bersaudara, saudaranya yang lebih tua syahid di dalam peperangan di bulan Sya'ban, meninggal di bulan Sya'ban. Sedangkan saudaranya yang lain, dia meninggal ketika masuk fajar Syawal, dia mendapat di bulan Ramadan. Salah seorang di antara keluarganya kemudian melihat di dalam mimpi bahwa sesungguhnya saudaranya yang meninggal di bulan Syawal jauh lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan saudaranya yang meninggal di bulan Sya'ban, yang meninggal syahid di dalam peperangan. Saudaranya yang mendapatkan bulan Ramadan tadi, ia masuk ke dalam surga Allah lebih dulu dibandingkan saudaranya yang syahid. Maka disampaikanlah oleh para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya keluarga dari si fulan yang si fulan, dua orang yang bersaudara. Yang satu yang meninggal di bulan Sya'ban dan yang lain yang meninggal di bulan Syawal. Yang satunya mendapatkan Ramadan dan yang satunya tidak mendapatkan Ramadan." Keluarganya melihat di dalam mimpi bahwa orang yang meninggal setelah bulan Ramadan, ia mendapati bahwa saudaranya tadi yang meninggal setelah bulan Ramadan tadi, ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dibandingkan saudaranya yang syahid. Maka bagi Rasul bercerita, bukan lain itu karena bulan Ramadan yang dia dapat. Lihat bagaimana keutamaan bulan Ramadan yang dapat mengalahkan mereka yang meninggal di dalam medan jihad fisabilillah. Itu sebab kesempatan bulan Ramadan bagi setiap kita jangan pernah dilewatkan, karena sungguh jika satu saja bulan ini kita lewati dengan perbuatan baik dan kita isi dengan ibadah, malamnya kita gunakan untuk salat, siangnya kita gunakan untuk berpuasa, maka ketahuilah sebulan itu sungguh merupakan waktu yang luar biasa yang memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, man fariha bi dukhuli Ramadan, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, tak ada balasan Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Gembira di sini adalah apa? Menyambut datangnya banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Menyambut banyaknya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Seorang mukmin dengan datangnya Ramadan bergembira. Lain bergembiranya mukmin dengan seorang pedagang. Banyak juga pedagang yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Nauzubillah wa iyyazubillah, maka yang dimaksudkan bergembiranya di sini adalah bergembiranya seorang mukmin yang akan menghabiskan waktunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambut gembira atas datangnya bulan Ramadan, bulan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya bercerita fi fadli Ramadan al-azim, keutamaan di dalam bulan Ramadan yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang biasanya kalau baru belajar baca kitab, baru belajar tentang bahasa Arab, kutiba itu kan ditulis dalam bahasa Arab. Banyak makna di dalam bahasa Arab itu yang memiliki makna wajib. Selain wajib juga ada jazman. Jazman itu juga artinya wajib. Selain itu apa juga? Katban atau kutiba bermakna wajib. Itu wajib. Jangan mengartikan Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa artikan dengan cara yang baik, karena bahasa Arab memiliki struktur bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam.
telah diwajibkan kepada kalian puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa yang telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Ternyata puasa ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kaum sebelum kita. Puasa bukan hanya ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasul, akan tetapi nabi-nabi yang terdahulu mereka juga berpuasa. Di dalam sebuah riwayat Sa'id bin Jubair bercerita, "Kana shaum min qablana min al-'adama ila lailatil qadr." Umat dahulu, kata Sa'id bin Jubair, kalau dia berpuasa itu waktunya malam. Al-'adama itu biasanya isya masuknya. Dari isya masuk subuh, waktu siang sampai kepada malam berikut. Jadi kurang lebih kalau dihitung dengan jam itu 30 berapa? 24 tambah 12, 36 jam yang dulu. Untung kita lah. Jadi umat baginda Rasul puasanya cuma 12 jam. Ini 36. Kama kana fil ibtida'il Islam. Dulu di masa baginda Rasul juga ada puasa. Ketika Islam baru datang, ada orang-orang yang berpuasa demikian, 36 jam puasanya. Panjang waktu berpuasa. Kemudian lagi, wa kana jama'atun min ahli al-ilm kana wajiban 'ala an-nasara farubbama kana yaga fil har syadid wal bard syadid. Adapun orang-orang Nasrani juga diwajibkan untuk berpuasa. Dulu puasa mereka diwajibkan pada bulan-bulan di mana adanya waktu siang yang panas betul. Puasanya di waktu musim panas. Ada lagi yang menyebutkan di musim dingin yang luar biasa. Walhasil, puasa itu adalah ibadah yang sudah diberikan oleh Allah kepada umat yang terdahulu. Baginda Rasul pernah bercerita tentang puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu adalah puasa dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Kata baginda Rasul, janganlah lebih dari 4 hari engkau harus berpuasa. Di dalam Ihya Ulumuddin diceritakan, dalam waktu 4 hari paling tidak berpuasalah, kata baginda Rasul. Sebab baginda Rasul sendiri biasanya puasa pada Senin dan Kamis. Jadi kalau kita hitung dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Ada puasa Senin Kamis. Dalam seminggu 2 kali. Kali 4 8 hari. Kemudian ada lagi puasa Ayyamul Bid. Apa Ayyamul Bid itu? 13, 14, 15. Kalau ditambahkan berapa? 11 hari. Nah, dalam 1 bulan paling tidak kita puasa 11 hari. Bisa gak ini? Kalau sempat, kalau di pondok karena terpaksa, mau nggak mau itu peraturan. Nah, di dalam Ihya diceritakan, kata baginda Rasul, janganlah sepi dalam 4 hari. Engkau harus berpuasa agar menjaga tubuhmu untuk tetap sehat. Kalau nggak kontrol makan kita, kebanyakan penyakit datangnya dari makan. Jika kau ingin memiliki usia yang panjang, kata baginda Rasul SAW, berpuasalah paling tidak dalam 3 hari sehari saja kau berpuasa. Berarti dalam 1 minggu paling tidak 2 kali. Karena di dalam hadis baginda Rasul, sumu tasih, berpuasalah kau akan sehat. Paling tidak di dalam setahun kalau kita menghitung antara Senin sama Kamis, ya Mulbid dan semuanya dengan puasa-puasa sunnah yang ada, paling tidak dalam setahun kita puasa 6 bulan 8. Jangan cuma Ramadan aja. Karena yang lain yang sunnah mau tinggal-tinggal. Jika kau ingin mengetahui rahasia kehidupan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan pernah ditimpa oleh penyakit, jika dalam 4 hari engkau tidak kosong dalam berpuasa 1 hari saja dalam 4 hari. Paling tidak sama kondisinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan buat tubuhmu sehat dan engkau akan panjang.
Di bulan Ramadan saya masih punya hutang belum dibayar, apalagi mau bayar. Nah, ternyata puasa umat-umat yang terdahulu itu berbagai macam. Ada puasa dari ibu Nabi Allah Isa alaihissalam, puasa ibu Nabi Allah Isa 2 hari puasa, sehari tidak puasa. Itu Sayyidah Maryam. Ketika saya ada di Hadramaut, saya bertanya sama orang-orang yang ada di Hadramaut. Saya bertanya kepada Habib Abdullah bin Syahab, ternyata kata beliau puasa yang mereka amalkan, puasa yang mereka lakukan dalam 1 tahun, dalam 12 bulan, 7 bulan mereka berpuasa. 7 bulan mereka berpuasa. Yang kita lebih banyak gak puasanya daripada puasa. Ya saya puasa sebulan itu aja loh, yang lain gak ada. Nah, belum lagi puasa kita itu adalah puasa yang istilahnya dalam dahulu, istilah cerita orang-orang dulu disebut dengan puasa balas dendam. Waktu buka puasa habis-habisan kita makan. Kalau kita buka di dalam kitab ini ya, maka ibarat seorang dokter memberikan obat kepada seorang pasien, maka tentulah dokter tidak mungkin bilang yang banyak minum obat, banyak minum obat biar sembuh cepat, enggak. Tetapi ada takaran. Banyakkan minum obat bahaya, kurang obatnya juga nggak sehat. Akhirnya ada takaran. Di dalam riwayat baginda Rasul tidaklah menghabiskan waktunya untuk berpuasa kecuali beliau berbuka terlebih dahulu sebelum melakukan sholat maghrib itu dengan beberapa butir kurma dan hanya dengan segelas air minum. Karena tujuan berpuasa baginda Rasul bukan balas dendam seperti kita. Puasa itu untuk menahan diri, untuk sabar, bukan kemudian mengumpulkan makanan agar kemudian kita berbuka puasa. Bahkan indah ahli tasawuf, orang-orang yang tinggi kedudukannya, mereka tidak menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan dunia di saat mereka berpuasa. Gak mikir mau berbukaan. Ada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat, semisal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di dalam riwayat disebutkan mereka membatalkan puasa mereka dengan segelas air, melakukan salat maghrib, baru kemudian mereka mencari rezeki untuk apa yang mau mereka makan. Lain dari kita mau dimakan, zuhur sudah siap semuanya. Semuanya dikumpulkan. Biasa kalau lagi lapar, semuanya dibeli. Wadai semuanya 7 warna. Lah, kolaknya ada, ini ada, itu ada. Begitu makan paling 2-3 selesai. Karena puasa kita puasanya orang yang ingin balas dendam, akhirnya apa? Gak mendapatkan apa-apa di dalam puasa kita kecuali lapar dan haus saja. Lupa kepada tujuan puasa, bahwa sesungguhnya puasa adalah untuk mengekang diri, bukan melepaskan keinginan diri. Alhamdulillah. Maka puasa adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Banyak riwayat disebutkan tentang masalah puasa ini di dalam riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsirnya Al-Baghawi menukil sebuah hadis bahwa sesungguhnya Ramadan adalah nama bagi sebuah bulan di mana musim itu adalah musim panas, sehingga mereka berpuasa. Para sahabat kebanyakan pada musim panas. Negeri kita ini enak, berbeda dengan negeri Timur Tengah. Jika mereka para sahabat berpuasa di musim panas, kalau yang kita sepanas apapun masih enak aja. Panas kita ini mungkin kalau di Indonesia paling tinggi 36 lah. Kalau lampai 36, 38. Semisal di negeri Hadramaut pada masa-masa tertentu sampai pada 60 derajat. Jadi mereka berpuasa. Kalau sudah masuk bulan puasa, biasanya di negeri Timur Tengah kalau bukan musim yang panas itu, kadang-kala pada musim dingin yang luar biasa. Itu sebab puasa mereka, sungguh-sungguh mereka
tidaklah melewatkan waktu itu kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Hadramut misalnya, mereka menghabiskan waktu bulan Ramadan dengan salat tarawih, dan pada setiap rakaatnya mereka habiskan beberapa juz di dalam membaca Al-Qur'an. Memang bulan Ramadan tidak mau mereka lepaskan begitu saja, kecuali Ramadan pulang syarat dengan muatan amal ibadah kita yang kita kerjakan. Berbeda dengan kita, kadang karena sudah banyak makan kita, kadang tarawih pun kita tinggal. Ini salah besar. Sehingga jangan sampai ibadah Ramadan kita pada seperti bulan-bulan yang lalu hanya mengumpulkan makanan begitu saja. Kalau kita mau membaca di dalam Qiyamul puasa itu dibagi menjadi 3. Puasanya orang kebanyakan atau orang-orang umum. Mereka menahan lapar, mereka menahan dahaga, tetapi ketika berbuka mereka habiskan banyak-banyak makanan, walaupun halal banyak itu juga tidak diperkenankan. Makan terlalu banyak tidak diperkenankan. Alhamdulillah. Itu orang umum. Kemudian ada orang yang khawas, orang yang lebih khusus. Mereka selama berpuasa belum pernah, kalau maksiat memang tidak mereka kerjakan, tapi mereka menjaga jawarih mereka, anggota tubuh mereka untuk tidak melakukan dosa. Mata mereka yang biasanya memperhatikan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia jaga betul pada bulan Ramadan. Mobil khusus di zaman sekarang ya, media sosial, YouTube dan segalanya bisa disaksikan oleh kita. Itu tinggalkan dulu. Itu ditinggalkan dulu. Jaga mata kita, jaga telinga kita pada bulan Ramadan, berhati-hatilah. Karena jika tidak, maka setiap amalan kita kemudian menjadi, kalau di dalam istilah fikih ada habatah, ada mubtil. Ada yang batalnya puasa. Batalnya puasa itu biasanya karena makan dan minum atau berkumpulnya laki-laki dengan perempuan. Itu batal puasanya, batal. Wajib diqadha puasanya. Tetapi jika mukbilat, itu karena amal kita nggak punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dapat lapar dan haus, tetapi pahalanya nggak ada. Mata yang seharusnya dijaga dari pandangan maksiat kita tidak menjaga. Memang nggak keluar rumah, cuma ngakses YouTube, ngakses yang macam-macam di dalam rumahnya sambil ngisi waktu, menghabiskan waktu. Cuma juga dia gunakan karena dia nggak punya amal sama sekali, nggak punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nggak batal puasanya nggak batal, tetapi pahalanya nggak. Sama saja orang yang bekerja tapi nggak dapat bayar. Alhamdulillah. Maka jagalah telinga, jagalah kemudian mata, jagalah lisan kita untuk tidak menghibah. Di dalam ayat ini digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kabar dari sahabat baginda Rasul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, 2 orang wanita yang berpuasa menahan lapar dan haus pada masa panas yang seperti ini ya Rasulullah, sehingga yang keduanya ini seolah-olah akan mati karena menahan lapar dan haus. Maka baginda Rasul kemudian mengutus 1 orang. Lihatlah 2 perempuan tadi dan katakan kepada keduanya untuk kemudian memasukkan tangannya dan memuntahkan dari mulut. Maka kemudian dikatakan kepada perempuan tadi, kata perempuan tadi kepada utusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat baginda Rasul, kami ini berpuasa menahan lapar dan haus, kami tak mampu untuk menahannya, engkau malah menyuruh kami untuk memuntahkan apa ya? Begitu kata baginda Rasul, maka jalan dia. Maka dimasukkanlah tangannya, kemudian dikeluarkan. Begitu keluar, yang keluar dari perut mereka adalah segumpal daging yang berisi darah dan kepada perempuan yang satunya juga begitu, dikeluarkan daging yang berbau busuk, nanah dan darah ya. Terkejutlah sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat yang diutus tadi, berceritalah sahabat tadi kepada baginda. Apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya dia 2 orang perempuan tadi itu menahan lapar dan haus, ia menjadi tidak mampu seolah-olah dia sudah mau mati,
itu karena dia suka menghibah orang. Yang satunya menghibah, yang satunya mendengarkan. Pahalanya gimana? Kurang lebih balasannya dapat yang sama, yang ngomong sama yang mendengarkan sama. Cuma kalau kita dengar orang sedang menghibah orang, suruh berhenti. Lah, jika kita mendengarkan juga, menikmati juga, sama balasannya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kita. Nah, itulah kata baginda Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala di dalam puasanya, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sedangkan pahalanya sama sekali tidak. Kenapa? Karena dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak juga orang berpuasa, dia tubuhnya berpuasa, nggak makan, nggak minum, nggak bermaksiat dia, tetapi berbukanya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maksudnya berbuka dengan yang diharamkan apa? Dia malah menglebah orang, dia malah kemudian menyaksikan maksiat. Inilah puasa kita, puasa orang-orang awam. Seharusnya berpuasa sebagaimana orang yang khawas, mata dia untuk tidak melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau bisa bulan Ramadan ini HP kita itu jangan dikasih paket lah. Terima telepon aja tapi nggak usah dikasih paket. Biar apa? Biar kita melihat yang macam-macam. Katanya ada nilai dakwahnya. Memang awalnya kita mau melihat. Coba lihat gimana sih makna bahasa Arab. Begitu kita buka, siapa ini cakap? Dikejar diikuti itu sampai dibaca kok. Orang mana nih? Kenalan sampai kemudian kita nyasar jauh dari tujuan kita. Nauzubillah itu ini. Maka itu sebab putuslah jalur apa-apa yang sekiranya membawa engkau kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jadilah orang khawas, jadilah orang khusus di dalam ibadah kepada Allah. Jika tidak, makan waktu kita berpuluh-puluh tahun lamanya, puasa kita juga tidak memiliki makna sama sekali. Nauzubillah, nggak ada artinya. Apa yang kita dapat? Lapar dan haus saja, pahala tidak ada. Paling tidak sudah menggugurkan kewajiban. Mau sampai kapan? Mau sampai 60-70 tahun amal ibadah kita seperti itu. Maka ketika engkau memasuki bulan Ramadan, ketahui orang yang memiliki persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, dia adalah orang yang nantinya berhak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memulainya dari sekarang, mulai mengurangi perbuatan maksiat, mengurangi segala sesuatu yang sekiranya menjatuhkan kita kepada maksiat, orang-orang yang seperti ini ketika dia masuk di bulan Ramadan, tidak mustahil dia adalah orang yang akan mendapatkan malam 1000 bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketahuilah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa, yang jika kau dapatkan, maka segala sesuatunya berubah, segala sesuatunya kau akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa. Coba kita lihat, ketika kita masuk di bulan Ramadan, segala sesuatu dilipat gandakan oleh Allah. Apa saja? Kebaikan, ibadah, apa saja yang kita lakukan dari kebaikan akan dilipat gandakan. Yang biasanya sholat, jika kita sholat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 27, maka Allah tingkatkan menjadi 70 kali lipat. Sholat sunnahnya sama dengan sholat wajib, memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang betul-betul sadar akan nikmat di bulan Ramadan, dia tidak akan tinggalkan bulan Ramadan kecuali di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususkan Ramadan kali ini, benar-benar kita jauhi maksiat, jauhi segala sesuatunya, sehingga yang kita dapat apa yang ada di dalam Ramadan adalah sesuatu yang betul-betul tidak ingin kau tinggalkan. Begitu perpisahan dengan bulan Ramadan nantinya tiba, kau menjadi orang yang bersedih karena sudah tertinggal banyak di dalam bulan Ramadan. Kapan kita akan menjadi orang yang sedih saat ditinggalkan Ramadan? Ini enggak 10 terakhir yang seharusnya kita beribadah kepada Allah, sibuk pilih pakaian di mall-mall yang ada. 10 malam terakhir. Seandainya engkau tahu bahwa sesungguhnya pahala yang Allah siapkan di akhirat itu jauh lebih besar, maka niscaya engkau akan
tempat itu hanya mengingat tentang dunia. Menurut mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika terlintas sesuatu di dalam pikiran tentang dunia di bulan Ramadan, maka ia telah membatalkan puasa. Bahkan puasanya gara-gara mengingat sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang akhirat. Bagi mereka telah batal puasa mereka jika mereka mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kata baginda Rasul, tinggalkan pikiranmu tentang dunia. Jauhkan tentang segala sesuatu yang mengganggu di dalam pikiranmu tentang dunia, maka engkau akan merasakan bagaimana manisnya beribadah di dalam bulan Ramadan. Tetapi jika tentang dunia saja masih tidak hilang-hilang di dalam pikiran kita, maka ketahuilah engkau tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan di dunia. Engkau akan dibuat lelah oleh dunia dan engkau tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa iyyakum. Maka naikkan, tingkatkan puasa kita dari puasa orang awam kepada puasa orang yang jauh disebut sebagai orang yang khusus. Seperti apa? Tinggalkan dulu memandang sesuatu yang bukan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan mahram. Tinggalkan itu. Jangan mendengarkan sesuatu yang tak ada manfaatnya, ubahlah. Biasanya dengerin lagu, pindah dulu dengerin Al-Qur'an. Habiskan waktu dengan beribadah kepada Allah, kurangi masa tidur. Sehingganya begini sesuatu yang akan terjadi kepada kita adalah kita akan mengalami kelelahan badan, akan tetapi ruh kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh dan jasad berbanding terbalik. Jika engkau beri makan jasadmu terlalu banyak, maka dengan sendirinya ruh menjadi lemah. Jika engkau kurangi makanan jasadmu, dengan sendirinya roh menjadi jauh lebih kuat. Itu sebab berpuasa, para sahabat ketika di zaman baginda Rasul nampak betul mereka berpuasa. Maksudnya nampak betul bagaimana? Mereka, wajah mereka pucat, mata-mata mereka semuanya membengkak karena kurang tidur di bulan Ramadan. Tidak, bulan Ramadan malah tambah. Alhamdulillah, Ramadan tambah 2 kilo gitu. Ini ibadah atau gimana? Jika sahabat baginda Rasul nampak pucat wajahnya, bengkak matanya, kering bibir mereka dan perut mereka diganjel dengan batu, itu karena mereka betul-betul berpuasa di masa itu. Maka kita malah sebaliknya, berat tambah, wajah tambah berseri-seri, tambah gemuk lagi. La ilaha illallah. Berpuasa yang seperti apa yang kita lakukan? Alhamdulillah wa iyyakum. Malam 1000 bulan yang Allah janjikan di bulan Ramadan hanya akan Allah berikan kepada mereka orang yang memiliki persiapan yang luar biasa di dalamnya. Bagaimana sambutan kita? Tadi saya ceritakan di awal. Bersyukurlah kepada Allah karena kita diberikan usia masuk sampai ke bulan Ramadan nanti, kita diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan Ramadan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenali betul apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian pemberian Allah yang luar biasa. Salat yang dilipat gandakan, salat sunnah yang semisal dengan wajib, perbuatan sedekah di dalamnya dibalas oleh Allah dalam ribuan kali lipat. Maka jangan pernah kau tinggal. Dulu ulama-ulama Hadramut biasanya pada setiap malam Ramadan mereka memberikan makan orang yang berpuasa, memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Sehingga di antara mereka setiap malam pasti menyiapkan makanan dan minuman untuk orang yang berbuka puasa. Mereka habiskan dengan memberikan sedekah. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, memberikan buka orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan makanan dan minuman dari surga. Maka apabila engkau makan dan minum, engkau tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus untuk selamanya. Banyak balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebab pergunakan betul waktu kita ada Ramadan yang akan datang ini, khususkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ahli maksiat tidurnya jauh lebih baik, baik. Tetapi orang ahli ibadah tidur itu gak ada manfaatnya. Karena apa? Dia seorang yang ahli ibadah. Ahli maksiat diharap tidur. Biar apa? Biar mengurangi waktu maksiat. Sehingga makna dari perkataan baginda Rasul, tidurnya orang namusnya ibadah.
Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Oh, kalau begitu kita ibadah aja terus jangan tidur. Bukan begitu. Jangan salah di dalam memahami makna dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makna namus siyam ibadah atau namus shaim ibadah? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali berkata, orang yang beribadah kepada Allah, dia baca Al-Quran di waktu malamnya, dihabiskan dengan membaca Al-Quran, kemudian tertidur di dalam tidurnya, dia tetap dihitung sebagai orang yang beribadah. Bukan orang yang menghabiskan waktu malam dengan bergadang, berpuasa dia. Habis sholat subuh langsung tidur, bangunnya 2 jam sebelum buka puasa, kan dihitung ibadah? Bukan itu. Nah, namun ibadah atau tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya seperti tadi, ya ibadah kemudian sampai ketiduran. Itu yang dihitung ibadah. Dulu saya nggak pernah percaya orang bisa tidur di waktu sholat, tapi setelah ke Ramadan percaya. Ternyata tidur di waktu sholat itu nikmat. Saya ngalamin sendiri. Awal pertama nggak percaya kalau orang bisa tidur dalam keadaan posisi duduk. Saya nggak percaya. Jadi kalau kita baca wiridan di tempat Habib Umar, saya lihat teman saya yang ketiduran itu pasti saya ganggu, saya dorong biar jatuh. Dia bilang jangan ganggu, saya ini kecapean, nggak bisa, harus tidur. Dia megang tidur kan, saya ganggu. Seminggu setelah itu saya baca entah kapan tiba-tiba buku yang di tangan sudah jatuh, nikmat. Nah kalau yang begini, ini namanya namus shaim ibadah. Ketiduran gara-gara beribadah, bukan memang maksudnya untuk tidur kemudian bangun sampai 2 jam sebelum buka. Yang begitu itu biar anak kecil juga bisa. Jangankan sebulan, setahun juga bisa kuat kita ngadunya. Dulu nggak percaya kalau dalam sholat bisa tidur, sampai saya mengalaminya sih. Luar biasa, nikmat tidur dalam sholat. Dulu saya nggak percaya orang bisa tidur waktu berdiri. Ketika bulan Ramadan saya merasakan bagaimana nikmatnya tidur berdiri. Selain anak pondok, bapak tentara juga bisa tidur berdiri. Itu karena latihan mereka. Ini megang mushaf sama Habib Umar bulan puasa baca pertama Allah 3 udah rakaat berapa juz itu mulai entah kapan mushaf sudah ada di bawah kita ketiduran berdiri baru saya percaya ya Allah tidur berdiri di dalam sholat ini juga mungkin. Nah kalau tidurnya mereka inilah kemudian yang disebut dengan ibadah karena kecapean di dalam ibadah. Bukan memang sengaja mau tidur. Itu beda konteksnya. Namun shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah karena ia kelelahan membaca Al-Quran tiba-tiba ketiduran karena capeknya mata di waktu sudah banyak dari Al-Quran yang dibaca. Berkata Sayyidina Habib Umar Muhammad Musa dikatakan engkau menyambut datangnya bulan Ramadan di saat engkau berbeda dengan bulan-bulan biasa. Jika pada bulan-bulan biasa engkau hatam Al-Quran dalam sebulan sekali, maka usahakanlah di bulan Ramadan 3 hari sekali. Kalau bisa. Atau di bulan Ramadan jika engkau bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa paling tidak 2 kali di dalam satu bulan. Kenapa? Memang waktunya mau dihabiskan dalam kebaikan. Jika engkau tak ada perbedaan, berarti engkau tidak menyambut Ramadan sebagaimana mestinya. Kalau di luar bulan Ramadan, saya nggak pernah khatam Al-Quran. Cuma di bulan Ramadan itu pun tadarus bareng-bareng sama teman. Daripada enggak, paling tidak kita punya kebiasaan yang baik. Saya malas tadarus, lebih baik saya baca di rumah. Kenapa? Kalau di rumah lancar saya. Kalau tadarus banyak yang ngalah. Kalau baca di rumah nggak ada yang nyalahkan wajar, karena dia baca sendiri. Kalau banyak yang dengar, karena pahala orang yang membaca dan yang mendengar
Jangan kau samakan sebagai bukti bahwa kau menyambut datangnya Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak, dengan ibadah-ibadah yang lebih banyak, sehingga tak kala Ramadan meninggalkanmu, engkau kemudian merasa ada yang hilang dalam diri. Engkau merasa kemudian tidak terlalu banyak ibadah yang kutitipkan kepada Ramadan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia panjang dan berikan kita kesempatan untuk memenuhi bulan Ramadan dengan segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab tentang apa saja berkenaan dengan bulan Ramadan atau dengan puasa, baik di dalam hukum fikihnya atau pandangan-pandangan ulama tentang beberapa hal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Sedikit waktu, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya. Pertanyaan ini kita khususkan kepada bulan Ramadan. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan tentang puasa, tanya apa saja boleh, asal jangan tanya masalah proyek aja teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit waktu ini kita gunakan untuk masalah puasa atau apa saja yang berkenaan dengan masalah kehidupan kita tentang ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ngaji mungkin di sehari mungkin tidak mungkin. Gambar kalau tidur itu sebelum tidur kami duduk berzikir atau selawat. Lalu tertidur akan melakukan ibadah. Ya itu yang disebut ibadah. Jadi tertidurnya tadi karena kecapean setelah melakukan sebuah aktivitas ibadah itu namanya ibadah. Tetapi kalau memang sengaja habis sholat subuh lah, punya wudhu ya, tapi memang dia berniat mau bangun sebelum maghrib 2 jam. Dan tubuhnya mana asalnya? Apa mau dikumpulkan tubuh sama asal? Makanya saya bilang biar setahun cukup itu, biar puasanya setahun penuh bisa jalan aktif juga bisa kalau gitu. Nah itu sebab kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah di waktu siangnya. Kita habiskan waktu malamnya juga dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidur kita dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman. Contoh begini lagi. Kadang orang salah mengartikan di dalam banyak perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Sehingganya mereka salah dan jauh melenceng jauh dari makna yang dimaksudkan oleh perkataan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, hakikatul dzikr tarkul dzikr. Hakikat dzikir itu kau tinggalkan dzikir. Akhirnya orang itu gak dzikir tapi dia diam. Kan saya ingat sama Allah, ini dzikir. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Hakikatul salah tarkus salah. Hakikat salat itu meninggalkan salat. Jangan salah memahami. Itu sebab jika orang belajar tentang kitab yang bermuatan berbahasa Arab, kadang-kadang tidak memahami makna dalam bahasa Arab, ya kan pakai bahasa Indonesia. Salat itu khairun minan naum, salat itu lebih baik tidur. Artinya lebih baik tidur daripada salat lebih bagus tidur. Ini kalau salah begitu nanti semakin jauh dan semakin melenceng jauh. Perkataan Imam Al-Ghazali yang berkata, hakikatul dzikir tarkul dzikr. Hakikat dzikir itu kau tinggalkan dzikir. Itu bukan meninggalkan dzikir. Dia dalam keadaan dzikir, tetapi dia sudah tak ingat lagi tentang hidupan. Dia tak ingat lagi bahwa dirinya sedang dalam posisi tidur atau dalam posisi duduk atau dalam posisi yang merupakan posisinya, yang merupakan hitungannya, yang merupakan keadaan diri. Sehingga dia tenggelam di dalam dzikir. Kalau dzikir itu kan ada hitungan. Kalau dzikir itu kan kau menggunakan alat untuk berzikir. Dan posisi tubuhmu saat itu kau sedang duduk atau sedang berbaring atau dalam satu posisi apa? Maka posisinya dia lupa. Hitungannya dia tak lagi menghitung. Dalam keadaan seperti apa dia tak tahu. Maka itulah yang dimaksudkan dzikir yang sesungguhnya. Dia lupa kepada keadaan di sekitarnya dan dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Hakikatul salat, tarkus salat. Hakikat salat itu meninggalkan salat. Maksudnya meninggalkan salat gimana? Enggak usah salat. Duduk
biasanya ada omongan yang enggak. Kalau pas sholat Jumat ada orang yang enggak sholat. Nah, saya sudah sholat di Makkah. Sholat Jumat di Indonesia dan di Makkah beda waktunya, Pak. Kalau waktu diajak sholat Jumat nggak mau, dia bilang saya sholat di Makkah. Di Makkah belum masuk waktu Jumat, masih duha. Karena jalannya 4 jam lebih dulu kita. Nggak masuk di akal. Nah, ini hendak mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Hakikatus salat dan salat, bukan meninggalkan salat hanya cukup ingin saja salah dalam pemahaman. Lalu bagaimana yang betul maksud Imam Ghazali ini? Maksud Imam Ghazali, berapa banyak orang yang melakukan salat, ia lupa kepada dirinya dalam keadaan salat, karena ia dibilang di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia dalam keadaan salat, kadang ia lupa bahwa ia dalam posisi ruku, sujud. Di antara guru kita, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas, diceritakan di dalam riwayat, beliau itu kalau sudah sujud lupa untuk mengangkat kepala. Bukan sejam, 2 jam. Kadang-kadang berhari-hari beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan hakikatus salat dan salat. Ia tinggalkan salat sedangkan dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia dalam keadaan salat. Bukan dia enggak salat sama sekali. Itu lain maknanya. Nah, begitu juga berkenaan dengan hadis tadi. Namun saya ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Bukan dia dalam keadaan puasa, kemudian dia sengaja untuk tidur. Nah, bukan begini pemahaman. Tetapi ia melakukan kebaikan sampai tertidur. Dia baca Al-Quran sampai tertidur. Dia melakukan aktivitas yang baik sampai kelelahan di dalam aktivitasnya tadi. Maka di masa lelahnya dia dan di dalam tidurnya dia tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Pak. Jadi orang yang mau tidur, dia wudu dulu, zikir dulu, sehingga ketiduran. Orang mungkin juga dikatakan orang yang kelelahan di dalam ibadah, sehingga waktunya itu ibadah, tetapi tidak menyengajakan diri untuk tidur tanpa bermuatan ibadah. Alhamdulillah wa ta'ala. Jadi kadang orang kan menyalahartikanlah hadis ini. Oh, kalau begitu lebih baik tidur aja. Tidur bagus untuk ahli maksiat. Kalau bangunnya kira-kira habis untuk maksiat, lebih baik tidur. An-naum ahul maut. Tidur itu saudara bagi kematian. Jadi kalau orang ahli maksiat terus-terusan tidur begitu kan harus mati aja. Nah, itu kalau cuma tidur dan mati. Kalau waktu mau banyak digunakan untuk tidur, nanti kau habiskan waktu untuk tidur aja. Makanya itu kata Imam Ghazali, tidur yang dihitung sebagai tidur yang baik itu tidur mau di dalam kelelahan waktu ibadah. Bukan ngikutin perintah dokter 8 jam sehari, paling tidak itu 8 jam sehari. Kalau sehari 8 jam kita tidur, berarti usia kita sudah habis sepertiga satu hari. Jadi kalau umur kita 60, 20 tahun itu aja. Kira-kira buat apa tidur itu? Nah, itu dia nggak manfaat tidur. Tapi kenapa nyaman betul tidur itu? Yang keras mana ada tidur nyaman? Tidur nyaman itu kalau nggak punya hutang, nyaman tidur itu. Kalau punya hutang, nggak nyaman. Pemahamannya begitu, pemahaman ayat atau pemahaman perkataan dari para ulama jangan diartikan letter-letter aja.